Gimana kabarnya hari ini? Baik. Amin. Oke, jumpa lagi bersama saya Ibu Urfi pada pertemuan yang kelima Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa bersama. Nah, setelah doa baru Ibu mengecek kehadiran. Oke, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Adik Yuli sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sekarang anak-anak mendengar nama masing-masing karena di sini Ibu akan mengecek kehadiran. Yuli Trivena Isa, Hadir Ibu. Oke, hadir. Fiona Afi, Hadir Ibu. hadir. Baik, terima kasih semua ya. Oke, hari ini kita kembali pada pertemuan yang kelima hari ini Bahasa Indonesia. Seperti biasa, media yang Ibu siapkan itu ada papan tulis, buku paket Bahasa Indonesia kelas 3 dan juga Ibu buatkan LKS atau lembar kerja siswa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap berarti ruang kelas sudah harus bersih, rapi, dan anak-anak juga harus duduk dengan sopan, rapi supaya di saat pembelajaran berlangsung itu tidak ada gangguan apapun dan juga di situ kita memiliki konsentrasi yang baik, oke? Hari ini materi pokok kita hari ini itu tentang penggunaan huruf besar, penggunaan huruf besar atau penggunaan huruf kapital, tanda baca dan juga spasi. Oke, sebelumnya itu Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu atau materi pertemuan yang keempat? Masih Ibu. Iya, itu tentang apa saja? Kalimat tunggal. Iya, tentang kalimat tunggal. Oke, pintar ya. Nah, hari ini kita lanjut pada pertemuan yang kelima, yaitu materinya tentang penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Sebelum kita masuk pada materi inti atau materi pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Di antara kalian mungkin sudah ada yang pernah, pasti sudah pernah membaca sebuah teks atau membaca buku. Sudah Ibu. Iya, kalau sudah, nah Ibu mau tanya, di dalam teks tersebut itu kalian menemukan tanda baca apa saja? Biasanya ada tanda titik, Tanda koma. iya, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, dan juga tanda titik dua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Ibu akan membacakan salah satunya itu melalui kegiatan mengamati teks pendek. Siswa mampu menyebutkan aturan penggunaan huruf kapital dengan benar. Yang kedua itu melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan fungsi tanda baca dan spasi dalam penulisan kalimat. Kemudian yang ketiga itu memberi pemberian contoh dan latihan. Siswa mampu menuliskan kembali kalimat dengan menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi secara tepat sesuai kaidah. Baik. Sekarang anak-anak boleh membuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 3 yang ada di meja, yang ada di depan kalian. Itu kalian membuka pada halaman 72. Sudah ada yang menemukan?
Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah ada yang menemukan, di situ ada sebuah teks contoh, ada contoh teks pendek di situ. Ada kan? Ada, Ibu. Ya, coba salah satu membaca teks yang ada di buku paket. Hari Minggu, Siti dan Dayu berkunjung ke rumah nenek di desa Mawar. Mereka membawa buah pisang, apel, dan jeruk. Wah, banyak sekali buahnya. Terima kasih ya, kata nenek. Kapan kalian akan pulang? Oke, terima kasih. Nah, dari teks tersebut muncullah beberapa pertanyaan. Itu salah satunya itu mengapa huruf H pada kata hari ditulis dengan huruf besar pada awal kalimat. Kemudian pertanyaan yang berikut, mengapa kata Siti, Dayu, dan Nenek ditulis dengan menggunakan huruf besar? Oke, mari kita lihat sama-sama. Kita lihat pada buku dan kita pelajari sama-sama. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran inti atau kegiatan pembelajarannya. Jadi dari teks yang sudah kalian bacakan itu Ibu meringkas beberapa materi, meringkas beberapa, ya Ibu bikin ringkasan itu mengenai huruf kapital, tanda baca, dan penggunaan spasi. Jadi huruf kapital itu huruf besar, di mana biasanya digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Kemudian huruf besar juga digunakan pada huruf pertama nama orang, seperti contoh yang sudah ada pada teks yang dibacakan tadi. Ada nama Dayu, seperti yang sudah Ibu tanyakan, mengapa nama Dayu, Siti, dan Nenek itu ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kemudian yang kedua itu tanda baca. Tanda baca itu biasanya di dalam sebuah teks itu ada beberapa tanda baca seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda petik, dan juga tanda titik dua. Dan yang ketiga itu penggunaan spasi. Jadi spasi berfungsi sebagai jarak penulisan antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, aturannya jarak satu spasi diletakkan di setiap pergantian kata, bukan antar huruf. Oke, contohnya itu Ibu akan tulis di papan tulis. Baik, kalian boleh melihat pada contoh yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan atau ketuk meja. Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, sekarang Ibu ada siapkan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, di sini kalian akan mendiskusikan pertanyaan yang sudah Ibu buatkan. Itu mendiskusikan dalam bentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu minimal 2 atau 3 orang. Oke. Nah, ini pertanyaannya sudah Ibu buatkan dalam lembar kerja siswa. Silakan anak-anak mengerjakan dalam bentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu minimal 2 atau 3 orang, oke? Waktu pengerjaannya mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 sampai 7 menit lah. Oke, mulai dari sekarang.
Itu yang beribut sudah selesai mengerjakan? Belum ya. Oke, silakan lanjut. Waktu 2 menit lagi sudah bisa presentasikan. Yang belum masih bisa melanjutkan. Ada yang sudah selesai? Belum Ibu. Silakan lanjut. Anak-anak, dari pertanyaan tersebut mungkin ada yang kendala, boleh menanyakan pada ibu. Ya, bagaimana Fiona? Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, kelompoknya Fiona, kelompok 1 ya. Karena waktu sudah selesai, sekarang kalian Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompoknya Fiona. Oke, silakan presentasi di depan kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, apa fungsi tanda baca dalam kalimat? Tanda baca berfungsi sebagai pedoman struktur, intonasi, dan zeda. Tanpa tanda baca yang tepat, sebuah kalimat akan sulit dibaca dan maknanya bisa berubah total dan menimbulkan salah tafsir. Fungsi utama spesifik dari beberapa tanda baca yaitu yang pertama, tanda titik berfungsi sebagai penanda akhir kalimat, pernyataan, dan peningkat nama atau gelar. Yang kedua, tanda koma berfungsi sebagai pemisah, perincian, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, dan memberi jeda. Yang ketiga, kalimat tanda tanya berfungsi mengakhiri kalimat yang menanyakan sesuatu. Dan yang keempat, tanda seru berfungsi mengakhiri kalimat perintah, seruan, atau pernyataan emosional yang kuat. Mungkin itu jawaban dari kami kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi yang begitu sangat baik dan juga menarik ya, kalau Ibu lihat. Oke, nah terima kasih sudah mempresentasikan materi yang sudah Ibu bagikan. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Inti keseluruhan dari ketiga materi, di mana ada huruf kapital, tanda baca, dan penggunaan spasi, itu dapat saya simpulkan atau dapat Ibu simpulkan bahwa ketiga aturan ini digunakan secara konsisten agar tulisan menjadi jelas, bermakna tepat, rapi, dan mudah dipahami pembaca sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku. Sampai sini sudah ada yang paham? Sudah paham? Oke. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan anak-anak lihat kembali LKS di halaman sebelah, di halaman berikut. Itu
Ibu ada buatkan tugas rumah. Nah, itu ada soal yang sudah Ibu buatkan, itu nanti kalian mengerjakannya di rumah, kemudian presentasi atau kumpulnya nanti pada pertemuan berikut minggu depan, itu pada pertemuan yang ke-6 ya, bukan pertemuan ke-5. Jadi pertemuan berikut baru kalian nanti Ibu suruh presentasi atau nanti dikumpulkan saja baru Ibu periksa. Jadi tugasnya sudah ada pada LKS yang sudah Ibu bagikan, dan jangan lupa untuk mengerjakannya. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, karena waktu kita juga sudah hampir selesai, maka kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu minta tadi ketua kelas sudah memimpin doa pembuka dan doa penutup ini, Ibu minta kesediaan salah satu untuk memimpin doa penutup. Ya, Diviana silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oh iya, Ibu lupa. Ibu mau sampaikan kalau nilai untuk presentasi materi tadi, karena sudah sangat-sangat bagus, menarik. Jadi itu Ibu kasih nilai 80%. Itu sudah minimal, bukan minimal, itu sudah di atas standar, KKM. Itu ya, tepuk tangan untuk presentasi kelompoknya Fiona dan Yuli. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Siang, Ibu.